Halo semua, ketemu lagi dengan Nel Onion. Oke, untuk resep hari ini aku share gimana caranya bikin roti dengan serai serikaya. Nah, banyak banget tips yang akan aku share di video kali ini supaya kalian bisa bikinnya dengan sukses. Jadi kalau kalian suka dengan resepnya, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Terima kasih. Nah, ini rotinya aku akan gunakan 1/4 kilo. Ini tepung roti protein rendah atau biasa disebut dengan cake flour. Kemudian aku tambahkan 50 gram ini gula pasir. Kemudian aku pakai 1 sendok teh ini ragi instan. Pastikan ragi itu masih aktif ya teman-teman. Kemudian perlahan ini kita tambahkan 50 ml minyak sayur. Kemudian ini kita mixer. Lalu sambil diaduk, ini kita tambahkan 120 ml susu dingin. Kenapa dingin? Supaya nanti suhunya itu tidak panas karena kena gesekan mixer sehingga akan proofingnya lebih cepat. Nah, ini kita uleni sampai adonannya itu lembut dan kalis. Kalau kalian nggak punya mixer atau stand mixer, kalian bisa gunakan tangan untuk nguleninya. Nah, kalau stand mixer supaya nanti prosesnya lebih gampang aja. Nah, ini sudah cukup elastis. Memang teksturnya itu tidak bisa seelastis terigu protein tinggi, yang mana glutennya itu sangat lebih besar daripada tepung protein rendah. Nah, ini kita ratakan dulu adonannya, kemudian kita bentuk bulat memanjang seperti ini. Nah, ini kita cabit-cabit supaya nanti dia tetap bentuknya itu utuh ya. Nah, ini pastikan bagian atasnya itu sudah halus, mulus. Nah, ini kita lapisi cetakannya dengan kertas roti, kemudian kita masukkan adonannya ke dalam cetakan atau loyang. Nah, ini kita tutup atau kalian bisa dengan gunakan cling wrap. Nah, ini biarkan sampai double ukurannya sekitar kurang lebih 40 menit. Nah, ini kita akan membuat selai serikayanya. Nah, ini aku gunakan kuning telur sekitar 5 butir. Ini kita pisahkan putih telurnya. Kemudian masukkan 1 sendok makan tepung maizena. Lalu ini ada 400 ml santan fresh yang kental. Kita masukin sedikit dulu sekitar 100 ml. Kalau kalian suka rasa pandan, kalian bisa gunakan pandan yang dihaluskan dengan santan, kemudian kalian saring. Nah, ini kita aduk rata. Kemudian ini masukkan 130 sampai 140 gram gula pasir tergantung selera untuk pemanisannya. Kemudian 1 sendok teh ini essence vanilla, sepertiga sendok teh garam. Karena ini manis banget jadi kita tambahkan sedikit garam. Kemudian masukkan sisa santan tadi. Ini kita tuang semuanya. Kemudian kita masukkan juga 3 lembar daun pandan. Ini kita robek sedikit supaya aromanya lebih keluar nanti.
Nah, ini kita masak cukup sampai panas aja, jangan sampai mendidih ya. Kemudian kita matikan apinya. Nah, ini kita masukin sedikit demi sedikit santan yang panas tadi ke dalam kocokan telur. Ini supaya nanti kalau kalian masukin semuanya sekaligus ke dalam panci, itu telurnya itu akan matang tidak rata sehingga menggerindil dan akhirnya itu selai kita jadi bergumpal. Nah, ini namanya kita dengan teknik tempering. Nah, ini kemudian kita masukin sisa semuanya kocokan telur tadi ke dalam panci untuk dimasak kembali. Kalian bisa tambahkan 2-3 tetes warna orange atau rasa pandan jika kalian suka. Nah, ini kita masak dengan api yang kecil aja ya teman-teman, supaya nanti dia tidak menggumpal terlalu kalau apinya terlalu besar. Kalau sudah mendidih, ini kita aduk terus sampai 4 menit atau 5 menit ke depan. Supaya nanti aroma amis telurnya itu sudah hilang dan kita juga teksturnya itu pas dengan selai yang kita inginkan. Nah, ini selainya sudah jadi, tuh teksturnya halus, nggak ada yang menggumpal. Ini bahkan tanpa disaring ya teman-teman, jadi halus banget teksturnya dan konsistensinya juga pas banget. Nanti kalau dia sudah dingin, dia akan semakin lebih kental. Nah, ini rotinya kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dihangatkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Ini jangan lupa tutupnya dialasi dengan kain bersih jika dia bisa netes ke tengah. Nah, ini kita masak dengan api yang sedang cenderung kecil aja. Setelah 20 menit jangan langsung dibuka tutupnya karena ini akan bikin dia kempes. Ini kita biarkan udaranya kebuka sedikit, sekitar kurang lebih 10 menit. Karena kalau dibuka langsung itu suhunya kan mendadak tuh ya dari panas ke suhu ruang. Jadi dia bisa bikin kempes rotinya. Nah, setelah 10 menit baru kita buka semuanya dan kita keluarkan. Ini rotinya kita iris, tapi irisan yang tengah itu jangan sampai putus ya. Jadi dia masih menyatu antara lapisan satu dan lapisan kedua. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini permukaannya juga halus, teksturnya juga lembut. Untuk penyajiannya, ini pertama kita olesi dulu dengan margarin karena ini kan manis ya, jadi kita kasih yang agak creamy asin gitu. Kemudian kita masukin selainya di tengah seperti ini, sekitar 1-2 sendok makan gitu. Nah, kemudian tinggal kita padatkan seperti ini, rotinya tinggal kita rapikan. Nah, ini yang udah jadi, yang siap kita sajikan. Nah, ini selainya itu manis, creamy dari santannya dan rotinya juga lembut. Jadi ini enak buat teman-teman bikin ya.
Oke, thank you buat yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.